Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi, makanya saya bikin video ini lagi. Banyak debitur-debitur yang baru gagal bayar ini pada kebingungan gimana cara mengatasi debt collector pinjaman online tersebut. Sebenarnya ini drama apa yang dimainkan oleh debitur-debitur yang baru gagal bayar, sehingga mereka itu rasanya ketakutan yang sangat berlebihan. Ada yang ketakutan, takut dipenjara, takut asetnya ditarik-tarik. Itu nggak bakal mungkin. Kenapa nggak bakal mungkin? Taruhlah kita punya utang lah 700.000 atau 1 juta. Nggak mungkin pihak pinjaman online itu membawa kasus ini ke dalam jalur hukum. Kita masukin berkas saja udah bayar. Terus belum lagi meluruskan suatu perkara harus nyawa penasihat hukum atau lawyer. Berapa tarif lawyer sekarang itu? Jadi saya rasa itu nggak bakal mungkin dilakukan oleh pinjaman online. Mereka aja, misalkan kita hutang 1 juta, mengembalikan 1.500.000. Kita punya dana 1.200.000. Itu pun dari pihak pinjol itu nggak mau nerima, padahal cuma rugi 300. Dia masih untung 200.000. Mereka aja menolak, apalagi ini membawa kasus ke jalur hukum. Saya rasa nggak mungkin. Jadi buat teman-teman yang baru gagal bayar ini, jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Pikir aja santai dan hadapi debt collector itu dengan tegas. Jangan kelihatan kita itu lemah di hadapan mereka. Ketika kita lemah itu, kita akan dimanfaatkan. Berarti kita ini bisa diajar mentalnya. Kenapa? Karena para debt collector itu ketika kita lemah dalam segi mental, dia akan terus menekan kita sehingga kita ketakutan dan mencarikan dana untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, ini yang saya rasa itu kita harus tegas ketika menghadapi debt collector. Jadi buat para debitur yang baru gagal bayar, ini jangan panik ya teman-teman ya. Kita harus tetap semangat. Kita nggak perlu putus asa. Jangan sampai kita putus asa itu bertindak yang hal aneh-aneh. Termasuk yang baru-baru kemarin ini terjadi di daerah Jember ya, Jawa Timur. Ada seorang wanita muda ini yang nekat gantung diri akibat kena tekanan para debt collector pinjaman online. Jadi teman-teman ini harus kuat lah mentalnya. Kita harus, pola pikirnya itu harus dirubah, mindsetnya harus dirubah. Kalau ada uang bayar, nggak ada ya ditinggalkan dulu. Kita penuhi kebutuhan kita pribadi dulu teman-teman. Bukannya kita nggak mau bayar, tapi kita menunda sampai ada dananya. Jadi saya rasa gitu teman-teman ya, untuk mengatasi para debt collector pinjaman online. Jadi ketika misalkan apakah para debt collector datang ke rumah, ya kalau misalkan dia datang ke rumah ya kita hadapi, kita ngobrol baik-baik. Jangan terlihat kita itu lemah di hadapan mereka. Jawab dengan ketegasan, saya belum ada uang dan saya akan usahakan. Tapi jangan pernah buat janji tanggal berapa. Itu teman-teman. Jadi kurangilah rasa ketakutan itu dan sering-sering browsing ya teman-teman ya. Cari gimana cara menghadapi para debt collector pinjol ini di YouTube atau di sosial media lainnya, buat memperkuat cara berpikir kita menghadapi mereka. Jangan sampai kita ini diem aja, nggak mau mencari solusinya gimana untuk menghadapi mereka. Jadi buat teman-teman yang baru gagal bayar, tenangkan pikiran Anda, hadapi debt collector dengan tegas,
dan terus berusaha. Jadi kita ini nggak usah pusing lah mikirin para pinjol-pinjol itu, apalagi pinjol ilegal udah nggak usah dibayar. Itu kata Keminfo itu, hutang sebanyak-banyaknya di pinjaman ilegal dan nggak usah dibayar. Jadi teman-teman semua, kita harus kuat ya menghadapi mereka, dan jangan pernah takut karena masih banyak para debitur-debitur yang lain yang gagal bayar pinjol. Oke, sekian dulu itu dari saya. Semoga bermanfaat, dan bila mana ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.